kebetulan korbannya orang lain atau klien, nanti yang di BAP adalah pengacara. Nggak ada, Pak. Ini pembodohan. Jadi kepada bapak-bapak yang mengerti hukum, yang menggaji ini para hakim, tolong, hakimnya ini nggak layak. Lalu dibawa ke polisi. Ya mohon maaf Pak Kapolri, sebetulnya bukan undang-undang yang salah, penyidiknya yang nggak mengerti hukum. Pertama, sudah jelas, hukum kita ini adalah kita menganut hukum positif, asas larangan. Ya, jadi saya bingung, penyidik ini dia menjalankan hukum atau dia menjalankan tekanan dari ketua pengadilan, sehingga itu tidak berkesesuaian, jadi tidak sesuai dengan asas legalitas. Ya, sebagaimana diatur KUH pidana pasal 1 ayat 1. Tidak pakai itu. Nah, ini yang saya maksud. Bapak Kapolri, mohon Pak, selain membenahi undang-undang, ya, ini penyidik harus dibenahi juga ini, Pak. Jangan sembarangan orang ditaruh jadi penyidik kalau dia tidak mengerti hukum. Lalu kepada Pak Kejaksaan Agung, Bapak Kejaksaan Agung, mohon diperhatikan. Jaksa peneliti itu kalau ada kepentingan, dia tidak peduli bahwa ini nggak sesuai dengan asas legalitas, tetap dia paksakan. Jadi mohon kepada para petinggi negeri ini yang terlibat menangani masalah hukum, tolong. Anggota dewan ini habis membuat undang-undang, jangan menyalahkan pemerintah. Anda tugasnya mengawasi, awasi. Lihat, kalau perlu setiap anggota dewan itu ada berapa juta sosmed, Anda punya itu. Anda awasi keluhan masyarakat. Jadi sekali lagi, saya berbahagia. Karena berkat video kami yang viral, beberapa ini tentang adanya polisi yang arogan, yakni Polres Oknum penyidik dari Polres Pidum Sidoarjo yang dipimpin oleh Kanit Hafid bersama 10 orang telah datang menjemput paksa, tapi dengan membawa surat penangkapan, dan kemudian mereka tarik-tarik seperti saya ini adalah maling, seperti kami ini adalah buron, seperti kami ini adalah DPO. Pak, kalau polisi yang memang benar-benar objektif, itu langsung dikurung itu Pak, orang-orangnya itu. Karena kenapa? Menodai namanya apa? Citra alma mater kepolisian. Bagaimana mungkin mereka menangkap di rumah saya? Saya ini loh gak lari. Kemudian mereka datang tangkap cuma 15 menit, gak sampai 15 menit. Proses cuma di rapid test. Lalu saya bergeser ke kejaksaan. Setelah datang ke kejaksaan, jaksa kaget. Karena mereka tuh belum tahu kalau hari itu ada pelimpahan. Padahal itu menurut mekanismenya jaksa yang meminta kepada penyidik agar menyerahkan barang bukti dan terdakwanya. Nah, ini yang jadi masalah. Saya ini habis ditangkap begitu pakai borgol, pakai begitu. Saya lihat itu di pinggangnya para penyidik bawa senjata, kemudian tarik. Mereka biadab. Toh juga mereka nggak bisa nahan. Apa entah malu? Saya bukannya, maaf ya, bukan saya melecehkan, saya cuma kepengen mengatakan bahwa tolonglah bapak-bapak yang bertugas, ingat, Anda ini bukan membawa nama pribadi, tapi membawa nama institusi. Dalam kesempatan ini, saya sekali lagi menghimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu takut berurusan dengan hukum. Terlebih-lebih kalau saudara tidak bersalah. Memang untuk menegakkan kebenaran, ya, kita sedikit gak nyaman. Kita selalu kepengen tuh idealisme. Ya seperti saya. Tapi alhamdulillah Pak, saya bisa konsisten menyuarakan suara kebenaran karena saya tidak pernah namanya 86 Pak. Saya hari ini mendengar di media ada ketua OA yang pernah bersekongkol dengan ketua pengadilan untuk melaporkan saya, ya, hanya pakai surat tugas. Dia hari ini dipersoalkan, saya baca juga di media bahwa dia merugikan kliennya, ya, dengan pengkondisian. Semoga yang bersangkutan sadar.
bahwa doa kami orang-orang yang pernah dijolimi tidak akan pernah berhenti. Ingat Pak, kepada bapak-bapak yang sedang memegang jabatan, yang sedang diberi kewenangan, baik itu pengacara, penyidik, JPU maupun hakim, tolong diingat, gunakan kesempatan Anda untuk berbuat baik selagi masih hidup dan masih sehat. Karena tidak ada satupun kelicikan, tidak ada satupun perbuatan yang jelek, yang buruk yang Anda lakukan terhadap orang lain yang zalim, Anda tidak akan mendapatkan karmanya. Jadi mohon dimengerti, Pak. Saya di sini menghimbau kepada masyarakat untuk tidak usah takut apabila Anda akan berhadapan dengan hukum sepanjang tidak salah. Saya akan memberikan ilmunya di sini. Hari ini ilmu yang akan saya berikan buat mereka yang merasa dirinya tidak mengerti hukum atau orang yang mengerti sangat pintar hukum dan juga yang bekerja di dunia hukum. Saya akan memberikan Anda tipsnya bukan karena seorang pintar, tapi saya orang yang sudah mengalami. Banyak pengacara, banyak profesor doktor, mereka bisa berbicara tapi mereka belum pernah mengalami. Yang namanya jadi terdakwa belum pernah. Bahkan kebanyakan ahli sekarang ini, saya lihat ahli bayaran. Mereka itu banyak dosa juga. Karena kenapa? Keahlian mereka bukan profesionalismenya, tapi mereka itu menunjukkan apa yang digiring oleh penyidik. Kadang-kadang kita datang menjadi saksi ahli. Kita itu digiring oleh siapa yang mau membutuhkan kita. Ini keliru, Pak. Kalau Anda diperlukan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya penyidik, jangan mau menjawab pertanyaan terbuka apa tertutup. Misalnya, apakah seseorang yang menggunakan gelar sebelum waktunya boleh? Ya sudah pasti itu bukan pertanyaannya begitu, memang nggak boleh. Itu adalah pertanyaan tertutup. Tetapi Anda minta diceritakan apa sih peristiwanya, Pak? Sehingga Anda sebagai ahli, Anda terbuka untuk menilai. Jangan karena digiring sehingga Anda membuat pernyataan yang merugikan orang lain. Ingat, kalau karma itu tidak datang kepada kita sendiri, maka dia datang kepada keluarga kita. Kalau dia tidak datang kepada keluarga kita, maka dia datang kepada keturunan kita. Ingat Bapak, tidak ada satu perbuatan jahat yang tidak akan pernah dibalas oleh Tuhan. Karena itu kalau Anda menjadi penegak hukum, kerjakanlah sesuai dengan pekerjaan Anda. Saya sebagai pengacara, memang saya jujur aja karena saya ini masih kurang uang, jadi saya selalu minta bayaran. Kalau ada yang mau minta tolong ke saya tolong, tapi saya hanya bisa menjadi konsultan. Saya tidak mau memberikan menjadi penasehat yang dengan pakai kuasa kalau tidak dibayar. Saya dibayar dan bayaran saya memang mahal. Tapi sekali saya berjuang, kepala di bawah kaki di atas, kalau memang itu syarat untuk memenangkan dia, itu yang saya pakai. Jadi pertama-tama yang ingin saya beritahukan kepada Anda yang mungkin kaum milenial yang tidak pernah mengerti hukum, ikutilah ini saya punya video YouTube saya, tolong supaya semakin banyak dan semakin membuat kami itu bersemangat. Itu tonton videonya sampai habis, lalu like, share, ya. Kalau Anda bisa komen-komen, ya. Itu video pengacara Guntur Alaremba atau video dari Mahkamah Kebenaran, YouTube maksudnya, atau YouTube dari lawyerku. Hari ini saya ingin memberikan Anda ilmu yang penting, karena saya sudah menjadi terdakwa. Saya sudah pernah duduk jadi terdakwa saya sendiri, dan alhamdulillah saya bebas murni dari tuduhan 10 bulan. Kemudian saat ini saya sedang menjandang status sebagai terdakwa bersama istri saya atas undang-undang ITE yang pelapornya ketua pengadilan. Jadi ketua pengadilan yang akan menyidangkan majelis hakimnya adalah wakil ketua pengadilan. Kemudian disidangkan di mana? Di pengadilan, kekuasaannya pelapor. Jadi ibaratnya yang melaporkan adalah bapak saya, kemudian yang mengadili adalah saya, dilakukan di rumah saya. Kira-kira bisa adil apa enggak?